konsentrasi nih soal pembelajaran, berdiferensiasi sama Bu Rani. Ada waktu nggak Bu Rani? Iya, ada waktu. Ini nanti kalau misalnya sudah konsultasi, maunya apa? Bisa ini ya, belajar pembelajaran berdiferensi sama KSP. Udah dibuat SPP-nya Bu Amel? Sudah Bu Rani. Oke, tujuan pembelajarannya apa Bu Amel? Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama itu saya ingin dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Dan yang kedua, saya ingin anak-anak bisa menuliskan pokok-pokok informasi dari teks. Siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dan dalam kalimat yang efektif. Nah, area yang mau dikembangkan Bu Amel tentang apa? Tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Oke, udah keren banget deh. Lihat coba. Nah, strategi apa nih yang Bu Amel mau lakukan? Dipersiapkan apa strategi yang dipersiapkan? Kebetulan saya sudah mempersiapkan PowerPoint. Oke. Lalu juga ada media ajar, terus ada RKP juga Bu Rani. Insya Allah sudah siap deh. Alhamdulillah. Keren kok, FVP-nya sudah keren saya lihat. Oke, Bu Amel mau melaksanakannya kapan nih rencananya? Insya Allah besok di hari Rabu ya Bu Rani. Oh, besok ya, berarti besok nanti saya ke kelasnya Bu Amel ya. Ya, Lalu masih bisa dibantu Bu Amel? udah cukup. Sepertinya sudah jelas Bu Rani. Terima kasih. Oh kawan, demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan. Sama dua Bu Titi. Selamat pagi. Luar biasa semangatnya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Yang tidak hadir hari ini. Kenapa Kalisa ya? Ada yang mau? Ya, kita doakan Kalisa yang tidak masuk hari ini dikarenakan sakit supaya lekas sembuh. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita sebagai umat beragama memiliki kewajiban, yaitu adalah kita sekali berdoa kepada Tuhan. Apa tujuannya kita berdoa kepada Tuhan? Apa? Pintar sekali Alicia, supaya semua kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Oke, berarti kalau kita berdoa artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Sikapnya harus yang baik.
sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu untuk membaca teks. Siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. Sudah siap? Sebelum masuk pada materi, guru mau tanya nih, apakah ada di sini yang pernah menonton baik di televisi atau di media sosial tentang perakiraan cuaca? Ada nggak? Ada. Oke, baru 1, 2, oke, 3, 4, oke, sip. Kalau kalian sudah menonton, kalian tahu tidak apa sih artinya perakiraan cuaca? Ada yang tahu? Tunjuk tangan, ayo. Ada yang tahu apa sih perakiraan cuaca? Pernah dengar nggak? Pernah dengar tidak? Oh, belum pernah dengar. Tapi sudah pernah menonton? Sudah. Di mana biasanya nonton? YouTube, di televisi. Di televisi itu biasanya ada di mananya? Ketika nonton apa? Berita. Biasanya ada di sela-sela waktu disisipkan untuk perakiraan cuaca. Jadi perakiraan cuaca itu adalah suatu ramalan atau kondisi cuaca. Ya, di mana dengan menggunakan alat teknologi atau menggunakan ilmu yang canggih, kita dapat melihat keadaan cuaca yang akan datang. Ya, oke. Sekarang guru mau tanya lagi nih di sini, ada yang tahu tidak jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia? Kira-kira cuacanya ada apa saja ya? Biasa kita lakukan yaitu 10 menit untuk membaca buku cerita. Oke, dari baris 1 dipersilakan ambil buku ceritanya. Oke, sekarang selanjutnya silakan untuk mengambil buku ceritanya. Selanjutnya, ready? Ambil buku ceritanya. Selanjutnya boleh diambil. Kasih waktu 10 menit ya. Nanti selesai kalian membaca, kita ceritakan kembali ya. Ceritakan kembali kepada teman.
Oke anak-anak hebat, selesai waktunya sudah 10 menit. Kita rapikan bukunya sesuai dengan kesepakatan. Selesai membaca, dirapikan ke dalam rak buku. Ayo baris 3, dipersilakan untuk merapikan bukunya. Baris ke-5 dan 6. Oke, sudah semua dibaca bukunya? Sudah. Tahu isi bukunya? Tahu. Tahu isi bukunya? Tahu. Oke, guru mau minta perwakilan satu siswa untuk menceritakan kembali apa isi buku yang sudah dibaca. Siapa yang berani? Oke, Alicia maju ke depan. Kasih tepuk tangan dong. Ada harimau yang sedang hutan. Lalu kancil sedang lewat. Kancil menerkam dengan harimau. Kancil berkata, "Kau ingin memakanku?" Lalu tanpa rasa takut, kancil berani Lalu harimau berkata, "Kau tidak takut untukku makan?" Lalu kancil berkata, "Tentu saja tidak." Lalu kancil pun berkata dengan harimau, "Harimau, apakah aku boleh meminta permintaan satu?" Terakhir kalinya, harimau, "Boleh. Apa maumu?" Kata kancil, "Aku ingin mencari makan sebentar saja. Apakah boleh?" Kata harimau, "Boleh." Lalu kancil harimau berkata, "Pejamkan matamu sebentar." Kancil pun, "Untuk apa pejamkan mata?" Lalu kata harimau, "Pejamkan saja dulu sebentar." Lalu kancil pun pejamkan matanya dan harimau ingin memakan kancil. Kancil dengan sangat buru-buru, kancil lari dengan sangat cepat. Kancil bersembunyi sebentar. Harimau tidak bisa menemukan kancil. Lalu kancil pun harimau tidak dapat menemukan yang Lalu kancil pun keluar dari tempat persembunyian. Kancil bingung di sana. Lalu harimau kancil harimau tidak bisa menemukan kancil lagi. Lalu harimau pun berpindah ke atas itu. Lalu kancil pun pulang ke rumahnya dengan aman dan selamat. Iya, terima kasih untuk yang lainnya bisa tidak? Bisa, harus? Bisa. Bisa berarti kita harus? Bisa. Kita dulu ya, bergantian ya. Oke. Nah, apa sih manfaat yang akan kita pelajari pada hari dan cuaca? Supaya apa? Kita tahu ciri-ciri cuaca besok yang akan datang. Apakah hujan, ataukah gerimis, ataukah berawan, ataukah
Duduk rapi, tarik nafas. Kita genggamkan dulu otot-ototnya supaya tidak tegang. Ini udah mulai tegang nih. Kamu belajar ya. Kalau guru bilang stop, kamu kalian tarik nafas. Kita relaksasi dahulu otot-otot yang tegang. 1, 2, 3, stop. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Oke, apa yang dirasakan kalian? Gimana? Apa yang dirasakan? Oke, sekarang guru mau tahu apa sih perasaanmu hari ini? Apakah sedih? Boleh kalian bercerita? Nanti setelah kalian bercerita dan setelah kalian tulis, nanti kalian boleh tempel apa perasaanmu di papan tulis. Bisa ya? Oke, bagikan dulu. Kalau usah dikasih nama juga nggak apa-apa. Ya, betul. Satu saja. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, nggak apa-apa. Sudah selesai belum? Ya, boleh ditempel. Sudah selesai, gimana perasaannya? Baris dari, ayo ya boleh. Ya sudah selesai, boleh ditempel. Tempel, sini, tempel. Senang semua ya, pasti rata-rata ya. Ayo semuanya, ayo semuanya. Ayo, tempel. Senang semua, kasih tepuk tangan. Senang untuk bersemangat belajar ya? Senang untuk bersemangat belajar atau untuk mendapatkan ilmu baru? Alhamdulillah. Sudah siap? Berarti sebelum kita belajar, mari kita buat kelompok terlebih dahulu. Yuk, kita buat kelompok yuk. Kelompok 1, tempel bangkunya. Tempel bangkunya. Oke, setelah berkelompok seperti ini, kita buat kesepakatan ya. Untuk kegiatan berkelompok ini, kalian semua harus berdiskusi. Ya, berdiskusi tentang masalah nanti yang akan muncul. Ya. Lalu setelah berdiskusi dengan teman, hasil karyanya dipresentasikan di depan kelas. Kita beritahu teman-temannya yang lain. Pasti tiap kelompok memiliki pendapatnya atau jawabannya masing-masing. Sudah siap? Sudah siap. Nah, sekarang guru akan menayangkan video tentang perakiraan cuaca. Sebelum menayangkan video, guru mau bertanya, bagaimana keadaan cuaca hari ini? Cerah atau mendung? Keadaan cuaca hari ini adalah berawan. Apa? Berawan artinya tidak mendung, tidak cerah juga. Artinya adalah tidak hujan juga. Berawan ya. Jadi apa yang dirasakan di kulit kita? Kita merasakan apa kalau cuacanya berawan? Sedikit sejuk, tidak terlalu panas, ya tidak? Oke, sekarang guru akan menayangkan video. Coba semuanya disimak baik-baik. Nanti kalian tulis hasil kalian menonton perakiraannya.
lihat videonya tadi? Kira-kira di kepalanya sudah ada gambaran nanti yang akan ditulis? Oke, sekarang Bu Guru memiliki lembar kerja yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman. Untuk tugas kelompok 1, kalian nanti diskusikan bersama teman-teman kalian, tuliskan cuaca yang terjadi 3 hari terakhir dan prediksi cuaca hari ini dengan rincian yang jelas. Oke, Guru serahkan tugasnya kepada kelompok 1. Kalian bisa diskusikan. Untuk kelompok kedua, kalian diskusikan bersama teman-teman kalian apa saja cuaca kemarin dan hari ini, ya. Jelaskan cuaca kemarin dengan cuaca hari ini, ya. Prediksi cuaca ini dengan rincian yang jelas. Kamu tuliskan bedanya juga boleh, ya. Diskusikan kepada teman. Untuk kelompok 3, diskusikan bersama temanmu cuaca pagi hari dengan cuaca sore hari. Kira-kira seperti apa cuacanya? Bisa kalian tulis dengan jelas. Kalau pagi hari dan sore hari kan sekarang sore, berarti kalian tulis cuaca pagi hari dan sore hari kemarin. Oke, bisa? Bisa. Oke, coba. Oke, ya anak-anak kan ketika kalian berdiskusi, kalian menggunakan bahasa kalian sendiri, ya atau tidak? Jangan lupa gunakan kosakata yang baku. Baku itu artinya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, enggak atau tidak? Nah, begitu ya? Bisa ya? Oke, ayo diskusikan dengan menggunakan kosakata baku. Oke, gimana diskusinya? Sudah selesai belum? Siapa kelompoknya yang ingin presentasi? Oke, dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dong. Jadi percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kami. Kita dengarkan ya. Ya, nanti kita beri tanggapan atau ada yang mau memberikan komentar. Oke? Ya, boleh dimulai. Ya, oke. Kalau dari kelompok 1 ternyata untuk cuaca 3 hari terakhir itu di hari Senin apa kemarin? Mendung. Terus kemarin di hari Selasa bagaimana? Hujan. Lalu di sekarang berawan. Oke, kalau temannya sudah selesai ternyata untuk presentasinya, adakah dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Oke, ayo Jiko, coba apa tanggapanmu? Kebetulan pada sore hari kemarin di tempat saya cerah Bu. Oh iya, ternyata dari tanggapan temannya dan presentasi temannya juga cuaca di tempat kalian berbeda-beda. Karena apa? Cuaca itu adalah suatu kondisi udara yang terdapat pada wilayah tertentu dan dapat cepat berubah. Bisa ya? Sudah paham semuanya anak-anak? Oke, selesai tadi kita sudah belajar. Mungkin kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tapi sudah paham semuanya ya?
Waalaikumsalam Rani. Bisa saya bantu lagi Untuk selama pendampingan bersama Burani, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Burani karena saya jadi lebih tahu, lebih paham apa itu pembelajaran diferensiasi dan KSE. Terlebih kemarin kita juga sudah praktek ya Burani, jadi saya jauh lebih paham ada ketimbang saya harus tahu teorinya. Ternyata ketika praktek saya jauh lebih paham. Bu Amel sehat nggak sekarang? Alhamdulillah sehat. Kan? Alhamdulillah Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang apa nih tujuannya? Tujuannya itu kemarin saya sudah menyampaikan juga ke siswa, yaitu dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Lalu yang kedua adalah dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Alhamdulillah ketika kita melaksanakan kegiatan semua tujuan pembelajarannya sudah siswa sudah sudah bisa mengikuti, sudah tercapai lah tujuan pembelajarannya. Bu Amel ada kendala nggak? Tadi kan berarti kita tujuan ngobrol kita hari ini buat bahas yang kemarin observasi nih ya. Oke, kita ngobrol tentang observasi kemarin. Kita juga udah di awal kita sudah ya observasi, kita juga udah ngobrol Bentuk tular, terus observasi. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Bu Amel mau ikut berperan aktif. Mungkin ada kendala di pembelajaran kemarin bisa untuk kendala sih sebenarnya kalau untuk pembuatan FFP atau yang lain sih alhamdulillah tidak, tapi ketika observasi langsung itu saya mungkin karena terlalu gugup dan terlalu bersemangat di Burani jadi kelupaan untuk menayangkan PowerPoint, tapi saya tidak lupa untuk menayangkan media pembelajaran itu berupa video gitu. Jadi itu aja, sama mungkin kalau dari urutan di FFP juga masih ada yang terlewat, itu sih kendalanya mungkin yang terlupa. Oke, berarti pembuatan FPP berjalan lancar ya Bu Amel ya? Alhamdulillah ya. Tapi tidak ada masalah, berarti keren Bu Amel mungkin bisa langsung, padahal baru sekali dua kali kita ngobrol tentang pembelajaran kodiferensi udah langsung bisa. Untuk ASE-nya juga nggak ada masalah ya? Alhamdulillah semua tidak ada masalah. Semua untuk berarti pembuatan NPP-nya alhamdulillah berjalan lancar dari Bu Amel, untuk ASE-nya juga berjalan lancar. Kendalanya tadi? Ya lupa untuk menanyakan PowerPoint karena memang kan ketika kita dialog ya sebelum observasi sebetulnya saya sudah menyebutkan bahwa media ajarnya adalah ada PowerPoint. Kan memang terlalu bersemangat dan terlalu grogi jadi saya langsung menayangkan media ajarnya yang ke video itu berarti. Sebetulnya sudah dipersiapkan. Iya. Kemarin pas kita mau saya langsung ke kelas, PowerPoint-nya emang nggak ada. Mungkin udah disiapkan ya. PowerPoint-nya nggak ada. Langsung video tentang cuacanya ya. Tapi keren sih masuknya. Anak-anaknya juga semangat sih saya lihat. Tadi Wonder udah tahu PowerPoint-nya lupa. Terus apa lagi urutannya? Urutan dari skenario FFP-nya kan harus dari mulai kalau itu ada yang namanya kegiatan pendahuluan ya sama ya itu urutannya aja karena masih ada yang terlewat. Nah sekarang Bu Amel udah tahu sendiri ternyata PPP-nya lupa, urutannya masih ada terlewat. Apa yang akan Nanti untuk kedepannya saya akan lebih detail lagi harus menggunakan media PowerPoint. Memang saya membuat media PowerPoint mungkin nanti saya akan langsung training dulu ke layar gitu mungkin sebelum memulai pembelajaran supaya tidak lupa. Dan yang kedua saya juga akan mengimplementasikan urutan-urutan yang ada di
rencana pembelajaran. Udah. Nah, menurut nah berarti topik persiapan kita tuh berarti ada yang lupa kemarin sama Bu Amel. Bu Amel juga keren barusan bilang PPT duluan ya, mulai besok PPT duluan. Harus dimunculkan memang sebelum dimulai mungkin sudah harus saya tayangkan. Jadi Bu Amel udah tahu tuh kan kekurangannya dan cara memperbaiki untuk PPT. Nah untuk kedepannya lagi setelah pembelajaran sudah melakukan pembelajaran berkreasi, sudah tahu FPP KSE, tindak lanjut Bu Amel untuk kedepannya. Tindak lanjut yang nantinya akan saya lakukan karena sekarang saya sudah tahu bagaimana cara membuat RPP pembelajaran diferensiasi dan KSE, mungkin kedepannya nanti akan saya gunakan terus menerus dan saya akan lakukan bersama siswa nanti di kelas. Ya memang bagus ya pembelajaran secara berdiferensiasi dan KSE, siswa jadi lebih banyak aktif karena selama ini kayaknya metodenya ceramah terusnya. Dari pembelajaran ini saya jadi ya pastinya nanti akan saya gunakan. Jauh lebih aktif, terus mau ke depan, maju ke depan, jadi lebih percaya diri karena teman yang satu imbasnya jadi ke teman yang lain gitu. Jadi mau maju ke depan. Jadi kita sudah itu tindak lanjut Bu Amel sudah tahu ya, Bu Amel bakal menerapkan langsung. Mungkin untuk selain menerapkan langsung untuk diri sendiri, ada tindak lanjut lain nggak? Bu Amel selain untuk diri sendiri, tadi kan untuk diri sendiri, untuk kelas sendiri. Nah, untuk selain untuk diri sendiri dan kelas sendiri, ada tindak lanjut lagi nggak? Yang pastinya kalau untuk saat ini sih baru memikirkan untuk saya dan siswa saya, mungkin nanti ketika dia naik kelas kepada bisa diimbaskan ke kelas berikutnya begitu loh Bu Rani. Jadi pembiasaannya dari kelas rendah dulu, nanti di kelas tinggi mungkin sudah terbiasa begitu. Apalagi kemarin budaya positifnya bagus banget ya. Ternyata anak baca dulu, boleh ceritain lagi nggak? Oh gitu. Ketika kita melakukan pendahuluan ya, jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita gali dulu literasi anak. Jadi yang pertama, siswa itu berdoa, selesai berdoa kita melakukan pembiasaan memang 10 menit sebelum dimulainya belajar siswa untuk membaca buku yang mereka bawa, atau kalau yang tidak membawa, kita kan sudah menyediakan pojok baca ya Bu Rani. Jadi anak-anak bisa ambil dari sana. Tapi kebetulan kan anak-anak sudah menyimpannya di pojok baca, jadi semua mengambil dari pojok baca. Setelah selesai membaca, mereka tahu isi dari apa yang mereka baca. Jadi nggak hanya sekedar baca sudah selesai. Jadi mereka imbaskan ke teman-teman, saya baca ini loh, isinya ini loh. Jadi bisa menarik karakter anak yang karakter anak dari yang kurang percaya diri jadi lebih percaya diri lagi. Terus jauh lebih mereka betul-betul menghargai, oh ternyata saya harus baca, saya harus ngerti ya apa yang saya harus baca, jadi nggak sekedar membaca gitu. Berarti budaya positifnya juga udah muncul ya Bu Amel ya. Kita lanjut, tadi sudah Bu Amel menceritakan saat observasi kemarin, sudah dari awal sampai akhir, masih juga tahu tindak lanjutnya juga Bu Amel tadi sudah sebutkan. Sekarang kita ke rencana Bu Amel untuk mengembangkan apa yang Bu Amel ketahui tadi. Nah, aktivitas pengembangan apa yang pertama kali akan Bu Amel lakukan? Membuat RPP pembelajaran
tujuan yang mau dicapai apa nih? Membuat RPP berdiferensiasi dan dapat menerapkannya. Membuat RPP dan menerapkannya kan di kelas ya. Iya, betul. Keren. Nah, ukuran keberhasilan menurut Bu Amel. Ukurannya saya dapat menerapkan proses pembelajaran dengan konsep atau tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang menurut Bu Amel bakal jadi pendukungnya yang akan bantu mendukung Bu Amel. Kalau sama ini kan kita minta didampingi dari teman sejawat ya, berani mendukung saya sih sampai saat ini teman sejawat. Caranya membuat RPP ini lagi nextnya kapan? 1 minggu. Karena lumayan ya. Untuk membuat RPP ini kita butuh berbulan-bulan ya Bu belajarnya ya Bu. Apalagi nih selain membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi yang Kedua, saya bisa membuat RPP pembelajaran KSE. Terus tujuan yang hendak dicapai Bu Amel apa? Ya sama seperti tujuan yang ada di berdiferensiasi itu ya, saya mampu membuat RPP dan menerapkannya. Terus ukuran keberhasilan menurut Bu Amel Sama seperti di atas, mampu menerapkan pembelajaran. yang menurut Sama juga terkait sejawat. Waktunya rencananya nih kapan? Sama sih Satu minggu lagi. Ada lagi nggak yang aktivitas yang dibuat? yang sama seperti isian yang tadi disebutkan berarti identitas paling budaya positifnya berarti. Kalau kemarin kan saya lihat budaya positifnya tuh keren ya, literasi. Mungkin ada kedepannya lagi selain literasi. Budaya positif yang selain daripada literasi mungkin saya ingin anak-anak lebih jadi yang percaya diri nggak hanya dari si A terus jadi saya mau satu kelas semua aktif, semua menjadi pemimpin di kelas. Oke, budaya positifnya bisa saya gambarkan berarti budaya positif yang akan dilakukan Bu Amel adalah budaya siswa aktif ya Bu Ya, Amel. aktif semua jadi tidak terpaku, tidak tertuju hanya si A yang nonjol itu lagi. Jadi maunya untuk satu kelas harus bisa belajar jadi pemimpin di kelas. Tujuan yang hendak dicapai Bu Amel. Tadi kan budaya positif, maunya siswa aktif. Nah tujuan utamanya apa? Berarti siswa aktif. Iya, siswa aktif, siswa bisa jadi pemimpin di kelasnya. Pertama dari kelasnya dulu deh. Nanti kita ukuran keberhasilan menurut Bu Amel budaya positif sendiri. semua siswa bisa menjadi
pemimpin di kelasnya. Oke, yang bisa mendukung Bu Amel, lalu siapa aja? Mendukung pertama kita kan pasti ada yang namanya kalau ini sharing ya. Sharing, Pasti oke. ada teman sejawat itu pasti sama siswanya itu sendiri juga. Nah, mau sampai waktunya berapa lama? Satu minggu. Bu Amel hebat ya, saya lihat belajarnya, saya butuh belajar lama untuk KSD dan bergenerasi. Bu Amel tidak begitu lama, Bu Amel juga sudah menerapkan. Bu Amel tahu tadi permasalahannya, ternyata Bu Amel sudah mencari permasalahannya sendiri, sudah tahu. Bu Amel juga sudah tahu kan solusinya apa nih? Alhamdulillah sudah semuanya sudah. Karena memang begini, kita membaca, oh ya paham, ternyata setelah praktek ada aja yang tertinggal, ada aja yang kan saking terlebih kalau ditinjau langsung gitu ya berani, ya pasti ada rasa gugupnya lah saya sebagai manusia. Mungkin kurangnya di situ. Setelah saya baca, oh iya kenapa nggak begini ya, jadi sadarnya ketika selesai gitu. Nah, ini memang nggak dilihat pun kadang juga suka begitu gitu. Jadi ya untuk kedepannya insya Allah akan saya lebih teliti lagi. Untuk ini akan saya implementasikan lagi supaya jauh lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Amel. Mungkin mau ada yang ditanyakan lagi, mau kita sharing lagi dari Bu Amel? Belum, saat ini cukup berani, memang saya sudah cukup paham lah. Semoga sukses terus ke depannya, bisa ditularkan juga ke teman-temannya, ke anak-anaknya juga happy. Oke, luar biasa. Pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Rani kepada Bu Amelia, pengimbasan EPP berdiferensiasi, tadi saya mendengar bahwa Bu Amelia sudah memahami dan membuat sendiri contoh EPP yang kemarin katanya sudah diterapkan di kelasnya, kelas 3 SD, dan dilakukan observasi oleh Ibu Rani sebagai CGP. Urutan-urutan dalam melakukan sebuah observasi tadi disampaikan tujuan apa yang ada di RW tersebut, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amel, tentang teks dan sebagainya tadi disampaikan. Kemudian tadi juga area pengembangan dari pembelajaran yang akan istilahnya dicapai oleh Ibu Amel juga sempat disampaikan juga, semua sudah terlampaui dari alur observasi sini. Dan kemudian ada juga selain area pengembangan tadi tentunya ada tujuan-tujuannya ya, tindak lanjut dari apa yang kami kembangkan, apa yang kami capai, itu juga sudah disampaikan. Kalau tadi saya mendengar dari percakapan Bu Rani dan juga Bu Amel, sudah sangat luar biasa pengimbasan terhadap teman sejawat di sekolah ini sudah bisa dipahami. Diharapkan nanti pengembangan bukan hanya kepada satu guru ya Bu Rani, lakukanlah pengimbasan kepada guru-guru yang lain agar sekolah ini semuanya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga tadi ada unsur KSE. Jadi kita sebagai guru mengetahui karakteristik daripada siswa kita sendiri agar kita lebih mudah memetakan kira-kira anak tersebut mau dibawa kemana, apa potensi apa yang akan kita tingkatkan atau kita istilahnya kembangkan, karena setiap orang punya potensi masing-masing. Nah, dengan melalui diferensiasi tadi pembelajarannya ataupun KSW, apalagi tadi ditambah lagi membudayakan dengan budaya positif, praktek baik, ada literasi, ya, kemudian ada anak aktif, dan masih banyak karakter-karakter lain yang bisa kita temukan sebagai guru ya di sini. Sangat luar biasa, sudah tercapai semuanya apa yang memang
disampaikan oleh Bu Lani dalam rangka mengimbaskan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu saja, mungkin harapannya agar bisa mengembangkan kepada yang lainnya. Ya, terima kasih Bu Lani dan Bu Amel. Hari ini kita sudah melakukan pasca observasi terhadap apa yang sudah dilakukan pada hari sebelumnya dalam rangka observasi pembelajaran berdiferensi. Terima kasih. Assalamualaikum.